Nasib Kamarudin Simanjuntak dilaporkan di Rut Taspen kini mendapatkan somasi dari Partai Demokrat. Pengacara Kamarudin Simanjuntak menyebut ada Jenderal Bintang 3 yang mewakili Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menyembah dan bersujud kepadanya pada tahun 2011. Partai Demokrat akan mensomasi Kamarudin Simanjuntak atas pernyataan tersebut. DPP akan kirim somasi hari ini ke yang bersangkutan, Kamarudin, kata Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief saat dikonfirmasi 29 Agustus. Andi Arief menyebutkan Demokrat tidak membunuh kebebasan berbicara. Fitnah katanya dihadapi dengan somasi. Badan Hukum dan Pengamanan Partai (DPP) Partai Demokrat telah resmi melayangkan surat somasi kepada pengacara Kamarudin Simanjuntak terkait pernyataannya yang menyebut disembah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Surat somasi tersebut diteken oleh 5 tim advokasi DPP Partai Demokrat pada Senin 29 Agustus. Di dalamnya mereka meminta Kamarudin untuk menyampaikan permintaan maaf dalam waktu 3 kali 24 jam. Bahwa berkenaan dengan poin kelima di atas, maka kami meminta kepada rekan tersomir agar dalam 3 kali 24 jam diterimanya surat somasi ini, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Demikian dikutip dari surat somasi yang diterima cnnindonesia.com. Adapun 5 tim advokasi DPP Partai Demokrat, Mehbob Yandri Sudarso, Muhajir Darmauli Silalahi, dan Cepi Hendrayani. Mereka membantah pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang menyebut SBY pernah bersujud kepadanya setelah memenjarakan politikus Partai Demokrat dalam sejumlah kasus korupsi Hambalang. Mereka diantaranya Angelina Sondah, Anas Urbaningrum, Jero Wacik, hingga Andi Malarangen. Demokrat menilai pernyataan Kamarudin hoaks dan dinilai melanggar sejumlah pasal dalam KUHP, antara lain pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15. Barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Demikian bunyi pasal 14 dikutip dari surat somasi tersebut. Hingga berita tersebut dituliskan, Kamarudin Simanjuntak sendiri belum angkat suara terkait pernyataannya dan somasi yang dilayangkan DPP Partai Demokrat. cnnindonesia.com telah menghubungi Kamarudin lewat pesan singkat dan telepon, namun tidak mendapatkan respon. Kamarudin Simanjuntak sendiri mengungkapkan SBY saat itu mengutus Jenderal Bintang 3 untuk menemuinya lalu bersujud dan tidak ada Andi Arief saat itu. Demokrat ini tahun 2011 itu yang datang Jenderal Bintang 3 menghadap sama saya di Lagoon Room di Hotel Hilton atau Sultan, kata Kamarudin saat dihubungi Minggu 28 Agustus membantah pernyataan Andi Arief sebelumnya soal disembah SBY. Dia bertindak untuk atas nama Presiden sujud menyembah saya, imbuhnya. Kamarudin menyampaikan saat itu Jenderal Bintang 3 menyembah dirinya dan memohon untuk tidak menyebut nama Presiden dalam pusaran kasus korupsi yang ia bongkar. Kamarudin Simanjuntak mengaku juga diiming-imingi jabatan hingga uang. Selanjutnya Kamarudin menyebutkan utusan itu memintanya tidak menyebut nama dalam kasus tersebut dan disiapkan kompensasi. Selain mendapatkan somasi dari Partai Demokrat, baru-baru ini di Rut PT Taspen, ANS Kosasi akan melaporkan advokat Kamarudin Simanjuntak ke polisi terkait tudingan pernikahan goib hingga dana capres 300 triliun. Kuasa hukum ANS Kosasi Dukte Ari Widakdo menyebutkan ada dugaan pidana yang dilanggar Kamarudin terkait pernyataannya tersebut. Untuk diketahui, Kamarudin adalah pengacara keluarga Brigadir Yosua atau Brigadir J dalam kasus pembunuhan yang melibatkan Verdi Sambo. Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kata Duke dalam keterangan pers tertulis Minggu 28 Agustus.
Insya Allah Rabu akan lapor polisi, sambungnya. Duka menerangkan semua pernyataan yang dilontarkan Kamarudin tidak benar dan mengandung fitnah. Dia menyebutkan apa yang terjadi saat ini adalah kliennya tengah menghadapi proses perceraian di pernikahan keduanya dengan Rina Lawi. Duka mengatakan pernikahan ANS Kosasi dengan Rina dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Dia membantah kliennya melakukan pernikahan goib untuk mendapatkan kickback investasi. Duka lantas menjelaskan terkait pengelolaan dana di perusahaan PT Taspen. Duka menegaskan pengelolaan investasi di PT Taspen sudah sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan dan OJK. Duka mengatakan setiap tahun kinerja PT Taspen, khususnya di bidang pengelolaan investasi dan operasional, telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Dia menyebutkan dari hasil audit BPK dari tahun 2018 hingga 2021 tidak ada temuan terkait dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen. Terbaru, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Balat Erick Thohir, Nasir Amir menghimbau pada Kamarudin Simanjuntak agar pengacara itu fokus pada kasus pembunuhan Brigadir J yang tengah ditanganinya saja. Dia juga meminta agar Kamarudin tidak menebar berita dan sangkaan yang jelas-jelas sudah terbantahkan oleh hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Tugas pengacara itu mengungkapkan fakta dan menegakkan keadilan, bukan menyampaikan desas-desus karena soal pengelolaan dana Taspen kan sudah terjawab dengan hasil audit BPK, katanya. Sebelumnya memang sebuah video yang memperlihatkan pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang mengaku berhasil membongkar sebuah kasus korupsi saat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden viral di media sosial. Kamarudin menyebutkan dengan tindakannya itu SBY sampai sujud sembah kepadanya. Dalam video yang dilihat detik.com Jumat 26 Agustus, mulanya Kamarudin mengatakan berhasil membongkar sejumlah kasus korupsi, seperti kasus korupsi Hambalang hingga kasus korupsi EKTB. Kamarudin juga mengaku telah memenjarakan sejumlah politikus Demokrat mulai dari Angelina Sonda hingga Andi Malarangan.